Selamat pagi rekan-rekan aktivis pejuang kebenaran, rekan sejawat seluruh Indonesia, baik advokat pemula maupun advokat yang sudah senior. Salam kenal. Nama saya Guntual Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, sebagai Ketua Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Ini adalah merupakan kehadiran kami yang pertama melalui forum advokat Mahkamah Kebenaran untuk diskusi terbuka dan dipublis oleh lawyerku. Kami memberi edukasi hukum dan kebenaran tanpa batas pada masyarakat secara umum, mengoreksi penyimpangan aparatur negara yang sudah dibiayai menggunakan uang rakyat, mengulas penerapan hukum dan kriminal oleh aparat yang menyimpang dari ketentuan, mengkritisi kelakuan aparat hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, mempublikasikan seluruh aktivitas forum yang bersifat membangun peradaban masyarakat Indonesia. Metodenya yang kami akan gunakan ada kumpul-kumpul oleh para advokat menggunakan pakaian kebesaran, membicarakan isu-isu yang lagi hangat dalam masyarakat, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya, baik itu kaum hukum, aktivis, para milenial, elemen masyarakat lain, dan siapa saja yang tertarik, ya, membuka kesempatan untuk tanya jawab dengan audiens, baik di dalam ruangan maupun yang menggunakan sistem online. Membuka kesempatan tanya jawab dengan meeting Zoom, terutama bagi yang memiliki masalah. Dengan demikian, advokat pemula, masyarakat dan kaum milenial akan memperoleh pengetahuan tentang hukum. Aparat hukum yang sering teledor dan menafsirkan hukum suka-suka ataupun mengkriminalisasi masyarakat dengan pasal siluman atau tuduhan ngawur akan jadi lebih berhati-hati. Teman-teman sekalian, negara kita adalah negara hukum. Kita mengenal bahwa Panglima ini, hukum kita adalah Panglima. Tetapi itu hanya slogan saja. Kita belum pernah melihat yang namanya adil, yang hari ini adil, besok adil, lusa adil, dan seterusnya adil, sebagaimana ketentuan atau sebagaimana amanah Pancasila. Ya, sebagai negara yang betul-betul menghormati hak hidup, selayaknya kita bisa menerapkan yang namanya Pancasila. So, Pancasila itu dasar negara kita sangat-sangat komplit dan bagus, data mendalam. Sebentar, tolong diaktifkan. Ya, itu break sebentar. Teman-teman, kita tahu bahwa di negara banyak sekali
orang pintar, ya banyak orang pintar sudah nggak kehitung. Kalau kita lihat dari penerapan hukum kita sebetulnya sudah cukup bagus. Maksudnya hukum kita yang tercatat dalam buku sudah cukup bagus. Tapi apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita saksikan sekarang? Ya, aparat penegak hukum yang sudah digaji, dibiayai oleh negara menggunakan uang rakyat, tentu kita sangat harapkan mereka bekerja sesuai dengan asas hukum yang benar. Terlebih-lebih mereka disumpah, ya. Tapi pada prakteknya kita bisa lihat, kita tanpa bermaksud menyenggol institusi, tapi kita lihat dengan kasusnya Joko Chandra. Maaf, sebagai advokat saya prihatin, ya, di mana kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang seharusnya berada di garda terdepan untuk menegakkan hukum, karena sebagai ujung tombak, polisi adalah sebagai ujung tombak. Namun apa yang terjadi? Oknum yang sudah berpangkat tinggi terlibat untuk mempermainkan namanya hukum. Terlebih-lebih dengan jaksa. Sayang sekali kita lihat bahwa jaksa yang harusnya menuntut, ya, dan memenjarakan para terpidana justru menjadi pelindung. Ini sangat berbahaya. Kita selama ini selalu menyalahkan orang yang belum tentu bersalah. Sementara orang yang sudah di depan mata bersalah kita biarkan. Nah, ini yang perlu kami kritisi. Teman-teman sekalian, kami prihatin, ya, melihat dari perkembangan yang kurang mendidik. Polisi harusnya menjadi ujung tombak dalam hal sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Orang yang tidak bersalah, katakan tidak bersalah. Orang yang bersalah, ya harus dihukum sesuai kesalahannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, salah satunya saya pernah jadi korban dikriminalisasi. Untunglah di pengadilan saya bisa berjuang mati-matian membuktikan bahwa saya tidak bersalah, dan alhamdulillah saya pengacara yang dikriminalisasi oleh pengusaha yang menginginkan saya di penjara, kemudian pengacaranya si pengusaha ini yang tentu saya menginginkan saya di penjara juga, ya. Kemudian polisi, penyidik, oknum penyidik, ya, di Mojokerto, di Sidoarjo. Saya ditetapkan jadi tersangka dengan barang bukti yang tidak berkesesuaian dengan KUHP. Bahkan alat bukti yang seharusnya, ya, milik privat saya diperoleh dengan cara yang tidak berdasarkan hukum. Alih-alih itu dilegalisir oleh penyidik. Bagaimana mungkin bisa kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum? Dilegalisir. Ijazah saya dilegalisir tanpa membawa aslinya. Nah, Bapak Kapolri, ini fakta, ya, bukan hoax. Oknum penyidik Reskrim
Polresta Sidoarjo melegalisir ijazah saya, fotokopi ijazah saya yang diperoleh secara tidak sah tanpa membawa aslinya. Ini. Lalu jaksa, ya, sudah jelas-jelas tidak berkesesuaian dengan kuhap, masih dia paksakan untuk P21 dan jadi dilimpah ke pengadilan. Ini terus saja sangat murkai keadilan masyarakat. Saya tidak tahu apa yang menjadi pedoman daripada oknum penyidik dan oknum jaksa JPU di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sehingga mereka itu menganggap masyarakat itu bodoh. Saya ini pengacara yang juga notabene sebagai pejuang kebenaran masih dikriminalisasi. Bagaimana dengan masyarakat yang nggak ngerti hukum? Berangkat dari sana, maka saya bersama teman-teman ingin hadir membantu masyarakat, membantu negara. Edukasi tentang hukum itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Melalui live ini Anda bisa berkonsultasi tanpa dipungut bayaran. Ya. Kami sediakan untuk namanya berdiskusi. Ya. Untuk teman-teman yang lihat live, mungkin ada yang ingin bertanya dalam kasus hukum apapun akan dijawab oleh Pak Guntual Laremba, karena hari ini akan ada konsultasi gratis di dalam sesi live hari ini. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau misalnya ada pertanyaan yang masih memberundal atau tidak paham tentang hukum, bisa langsung ditanyakan ke Pak Gun. Ya. Dalam hal ini netizen bukan artinya begini, yang bertanya hanya masyarakat awam hukum, tapi banyak penggiat hukum juga yang ragu-ragu, ya, yang mungkin juga masih pemula. Mari kita berdiskusi. Kebetulan kalau namanya kriminalisasi saya sudah kenyang, ya. Saya ini adalah orang yang sudah dikriminalisasi habis-habisan. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk bertanya kepada saya. Perlu saya pesankan kepada teman-teman, ya, bahwa kita tidak mesti harus takut, ya, menghadapi yang namanya aparat penegak hukum yang curang. Anda percaya kalimat saya ini, bahwa selama proses persidangan dilakukan secara terbuka, Anda boleh melawan. Yang penting jangan ngawur. Kalau memang Anda salah, ya harus Anda akui bahwa salah. Tapi kalau Anda benar kemudian dibelokkan, ayo ajak saya, undang saya untuk membantu Anda. Ya, kita tegakkan kebenaran. Karena kita harus akui bahwa dengan kasus Joko Chandra ini, di situ banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, polisi yang berpangkat jenderal, ternyata mereka itu entah tidak tahu atau memang ini sudah nggak benar, cara berpikirnya untuk nggak waras. Maaf, saya sangat prihatin karena ada advokat yang terlibat. Terlebih-lebih yang bersangkutan dianggap sebagai macomblak atau markusnya. Ini prihatin. Saya selaku penggiat hukum pejuang kebenaran tentu saja sangat tidak sepakat dengan adanya advokat yang menawarkan diri untuk membantu
orang-orang yang nggak benar. Ya, kami sebagai advokat memang bisa membantu mereka yang melakukan kesalahan. Tapi ingat, bukan buron. Kalau kita mau bantu, kita bantu dengan cara keluar dengan cara yang benar. Misal, saya mendampingi klien koruptor. Saya bukan berarti sepakat dengan korupsinya. Saya akan anjurkan dia untuk kembalikan uang negara. Dari pengalaman dan pelajaran yang selama ini kami lakukan, bahwa klien yang terjadi dengan korupsi, kami selalu upayakan dengan cara restoratif justice. Kembalikan keuangan negara, kerugian negara, jangan mempersulit. Daripada Anda kena namanya TPPU, bisa jadi harta warisan Anda ikut dikuras. Nah, kalau misalnya kita mau objektif, ketika itu dana atau uang bukan hak Anda ini kan sudah digaji. Ya, harusnya Anda sadar, buat apa saya memperkaya diri saya dengan uang yang nggak benar? Keluarga Anda membutuhkan uang yang bersih. Jangan Anda terpengaruh dengan istri yang mau belanja, dengan anak yang suka poya-poya, jangan terpengaruh. Jadi sebaiknya kalau Anda sebagai pelaku korupsi, coba minta bantuan kepada yang kira-kira ya yang bisa membantu Anda untuk kembali ke jalur yang benar. Kami sebagai firma hukum Mahkamah Kebenaran, selalu SOP kami adalah ketika kita mendampingi koruptor atau seseorang yang diduga melakukan perbuatan korupsi, maka uang negara harus dikembalikan. Kalau bersedia kita lanjut, kalau tidak, kita tidak mau membantu pembohong. Ya. Nah, dalam hal ini kami bukannya sebatas itu. Untuk kejahatan lain, pidana umum, ya misalnya pencurian, penipuan, kami tidak pernah ngotot untuk mempertahankan orang-orang yang ingin tetap merampas hak orang lain. Jadi menipu itu kan bukan perbuatan yang baik. Dan saya yakin setiap pelaku, baik itu korupsi, menipu, atau kejahatan lainnya, pasti punya agama. Jadi sebaiknya teman-teman kembalilah tanya diri Anda. Kalau kita memang punya agama, buat apa punya agama? Tentu kita kepengen bukan hanya sekedar tameng atau topeng, tapi kita kepengen baik, matinya juga baik. Karena pada akhirnya yang paling kekal itu adalah mati. Ya. Coba saya tidak tahu apa yang dialami sekarang jaksa Pinangki. Ya, maaf. Karena ini sudah menjadi pemerintahan yang sangat saya menyebut saja jaksa Pinangki. Terlepas benar atau tidak, tapi jaksa agung sudah menetapkan sebagai tersangka. Berarti sudah cukup 2 alat bukti dia melakukan tindakan korupsi, menerima suap, ya, hadiah dan janji. Kemudian jaksa yang menjadi jaksa yang penuntut terhadap pelaku penyiraman Novel Baswedan, dia meninggal karena corona. Kasihan. Harta yang diperoleh belum tentu dia bisa nikmati. Tetapi kematian sudah terjadi. Saya secara pribadi maupun kantor proteksi perlindungan hukum dan firma hukum Mahkamah Kebenaran turut berbela-sungkawa atas meninggalnya jaksa. Kami prihatin
karena beliau menjadi korban dari virus yang ganas. Tapi lagi-lagi itu gambaran, ya. Pribadinya tetaplah makhluk Tuhan. Profesinya sebagai jaksa, kita tahu ada sumpah jaksa. Ketika jaksa melanggar sumpah, mestinya jaksa agung turun tangan, langsung pecat. Tapi sepertinya masih saja harus berkekuatan hukum tetap. Nah ini yang memprihatinkan. Teman-teman sekalian, netizen yang saya hormati, ya, kaum milenial yang ingin mengerti hukum, dan rekan sejawat yang pemula, Anda tidak perlu selalu berkiblat kepada orang-orang pintar, karena sekarang ini banyak orang pintar tapi meminteri. Ini fakta, bukan hoax. Kalau Anda lihat beberapa waktu yang lalu ada sempat sidang, ya, perang saksi ahli. Mereka mendeklar diri sebagai ahli, tapi keahlian mereka itu antara satu sama lain itu bertentangan. Nah ini prihatin kita, bahwa ilmu pengetahuan diberikan untuk diamalkan, tapi justru mereka menggunakan untuk kepentingan yang membayar. Silakan kita dibayar, tapi tetap kita tegakkan kebenaran. Ya, jangan kita bermain. Ingat, hidup ini cuma sebentar. Dan apa yang kita lakukan itu juga yang kita akan dapatkan. Namanya karma atau hukum karma. Sebagai pengacara, saya menjunjung tinggi nilai kebenaran, ya. Makanya kalau Anda baca di sini ada equality before the law. Menjunjung tinggi persamaan hak dan kedudukan di muka hukum. Saya mengharapkan kepada teman-teman, jangan terpengaruh dengan besarnya Anda dibayar. Tapi bagaimana memproses itu supaya selain daripada tujuan kita tercapai, membela dan memperjuangkan hak lain, tetapi jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat. Saya terpanggil untuk menjadi advokat karena saya ingin memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Dan saya belajar bukan dari perkara orang lain, tapi dari perkara diri saya. Alhamdulillah, saya bisa menunjukkan tentang kebenaran ketika saya dikriminalisasi. Kita lihat banyak sekali permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Itu bukan karena masyarakatnya semata-mata nggak ngerti hukum, tetapi aparat penegak hukum bersikap tidak adil antara satu dengan yang lain, antara yang punya uang dengan yang tidak punya uang. Terlebih, mohon maaf, di pengadilan, ya, kita bisa lihat. Saya berbicara ini bukan karena saya ada bukan hanya karena cerita, tapi fakta. Saya punya bukti melalui dari perkara saya sendiri, ya. Perkara saya digoreng, dimainkan. Saya menjadi korban dari sebuah bank BPR, kemudian saya melaporkan. Sudah jelas-jelas direkturnya mengaku dia menggunakan dana pribadi untuk menyalurkan kepada masyarakat. Itu tidak dianggap melanggar. Padahal saksi ahli dari otoritas jasa keuangan sudah mengatakan itu salah. Nah, hakim yang konyol ini, ya, justru dia ganti saksi ahli OJK yang hadir si A,
dengan keterangan mengatakan bahwa itu perbuatan pidana. Dia ganti dalam pertimbangan putusannya, dia ganti Hakim B. Hakim B ini tidak pernah hadir di kepolisian, di kejaksaan, ataupun di pengadilan, tidak pernah hadir. Tapi dia punya keterangan, namanya dan keterangannya berbeda dengan hakim. Sehingga dalam putusan menjadi onslah. Ini parah. Kejadiannya di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya, saya masih simpan. Ketika kami ribut, protes, karena sudah jelas-jelas nggak benar apa yang terjadi. Saya bersama istri dilaporkan oleh ketua saat itu, ya, dilaporkan. Anehnya, katanya beliau sebagai korban. Kami ini jadi tersangka Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 itu adalah fitnah dan penyamaran nama baik. Bagaimana mungkin saya bisa dibilang fitnah? Saya ada buktinya. Bagaimana mungkin kami bisa dibilang bahwa mencemarkan nama baik? Karena mereka itu digaji oleh negara, harus bekerja jujur sesuai sumpah. Hakim itu dalam memeriksa terdakwa, saksi dan terdakwa disumpah. Ya, kami dulu disumpah sebagai advokat. Nah, coba bayangkan, bisa-bisanya ya ketua pengadilan itu melaporkan saya dan istri, sehingga kami jadi tersangka. Anehnya, laporannya itu hanya menggunakan surat tugas. Jadi yang menjadi korban adalah ketua pengadilan, pelapornya adalah karyawan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Mereka hanya mengantongi surat tugas. Mana lebih tinggi kedudukannya surat tugas dengan surat kuasa? Kami aja sebagai advokat gak bisa mengantongi surat kuasa lantas kita melaporkan seseorang. Seandainya bisa pakai surat tugas dan surat kuasa, pasti banyak yang korbannya Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi tidak perlu melaporkan orang, makanya tidak ada orang yang dipenjara karena apa? Ya, jadi kalau ada yang bilang ada pelapor, tidak melapor bisa, tapi berlanjut ya. Ketentuan KUHP itu harus orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau pelapor itu harus adalah korban. Nah, ini enggak. Tapi nggak apa-apa, kita ketemu di pengadilan. Saya tunggu, ya. Saya tunggu dan saya akan, ya. Saya mau supaya sidang berjalan asalkan ketua pengadilan hadir di pengadilan itu security. Katanya dia sebagai korban, apa yang menjadi kerugiannya dia? Sedangkan kita ini sudah jelas-jelas kita dizalimi. Ya tidak apa-apa, kita tinggal buktikan aja. Toh persidangannya terbuka untuk umum. Nanti juga netizen bisa menyaksikan. Saya jamin, mulai dari ketua pengadilan, polisi, dan jaksa pasti ya yang memang apa ya bisa dijadikan sebagai saksi. Ya kalau pelapor, kalau korbannya adalah ini kan pasti. Sorry netizen, saya angkat dulu telepon. Ini oke, kenapa? Saya lagi live, Pak? Ya. Kenapa? Di kantor, saya lagi live ini. Lagi live. Kamu punya gimana? Oh iya, iya, iya. Yang apa?
Iya, oke. Nanti saya telepon lagi. Ya, telepon ke Sinta. Saya lagi live. Jadi sekali lagi netizen, ya, saatnya masyarakat itu hadir, bangkit melawan kezaliman. Jangan pernah mau dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Ternyata tidak semua aparat penegak hukum mengerti hukum. Ya, kita sudah bisa lihat kalau mereka mengerti hukum, tidak mungkin kasus Joko Chandra bisa seperti sekarang ini. Coba, faktanya PK-nya seorang buron bisa diterima oleh pengadilan. Ini aneh. Berarti mereka nggak ngerti hukum, ya. Aneh lagi, ya. Itu saya lanjut tadi perkara saya. Perkara yang saya adukan itu yang membuat saya jadi tersangka Undang-Undang ITE bersama istri. Itu dari pengadilan negeri diajukan PIDB, pidana biasa. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasinya pitsus. Ini yang membuat saya semakin liar. Ya, saya tidak pernah takut hukum. Kalau sudah nggak benar, hukuman berapapun saya nggak takut. Saya siap untuk dieksekusi. Saya tidak pernah bersedia, saya tidak pernah mau dihukum kalau saya tidak salah. Justru hukuman yang saya minta adalah hukum tembak di tempat dan siapkan peti jenazah. Teman-teman, kalau memang tidak salah, jangan takut. Ya, ada mahkamah kebenaran, siap mendampingi Anda. Ya, kami tidak peduli siapapun di sana. Kata-kata penguasa jangan dilawan itu sudah lewat. Bagi mahkamah kebenaran, lawan. Ya, saya melawan 5 pengusaha hitam yang ingin mengkriminalisasi saya, yang punya duit dia pakai uangnya, padahal katanya orang gereja dan orang sholat. Kemudian pengacara haji, seorang haji, jadi jangan percaya haji. Saya ini juga haji, ya, itu pengacara. Dia begitu bangga mengkriminalisasi saya. Dia kira gampang, ya. Dia tidak tahu kalau saya ini putra daerah suku Tolaki, ya. Saya putra daerah suku Tolaki. Tolaki itu orang laki-laki, Mekongga, ya. Kami itu pantang mundur. Lebih baik pulang dengan bangkai daripada harus pulang membawa malu. Ingat, ya, kami punya simbol itu pedang dan parang, ya, tombak dan parang. Sepanjang kami memperjuangkan kebenaran, tidak ada kata-kata takut. Jadi jangan coba bermain menakut-nakuti, ya. Ketiga, oknum polisi atau penyidik Polresta Sidoarjo, ya, mereka begitu gagah, seolah-olah mereka pintar hukum dan ngerti hukum, ya. Sudah jelas kok, ya, sudah jelas. Saya berani melawan kewenangan. Saya tahu polisi punya kewenangan. Polisi yang baik saya hormat. Masih banyak polisi yang bersih. Tapi oleh hadirnya polisi-polisi yang nggak ngerti hukum atau ngerti hukum tapi dia mau mempermainkan pasal, kami siap berhadapan. Saya nggak takut, ya. Kemudian jaksa, astaga, jaksa tidak semua ternyata ngerti hukum. Bahkan mereka itu tidak memperhatikan yang namanya petunjuk pembuatan dakwaan. Ya, saya punya, maaf, hakim itu katanya wakil Tuhan. Nyatanya hakim itu tidak semuanya ngerti hukum. Ya, mereka bisa apakah dalam perkara saya yang saya maksud tadi, apakah mereka itu nggak ngerti hukum atau ngerti tapi mempermainkan hukum? Nah ini, ya.
karena mereka sudah disumpah seolah-olah orang ngerti hukum, maka saya anggap aja mereka itu tidak ngerti hukum. Jadi sekali lagi teman-teman, termasuk sekarang ini lagi marak soal undang-undang ITE. Perhatikan, bagi saudara rekan sejawat itu sudah jelas Undang-Undang ITE perubahan pasal 27 ayat 3 tidak untuk ditahan. Makanya diturunkan jadi 4 tahun. Ya, ancaman pidananya 4 tahun. Pasal 27 ayat 3. Jadi kalau Anda sampai ditahan, telepon saya. Nomor telepon saya 085 2311 50281. 085 2311 50281 atau 081 357 765 165. Saya tunggu. Ingat, saatnya kita buktikan bahwa ternyata tidak semua aparat hukum itu mengerti hukum, ataupun kalaupun mereka mengerti hukum tidak menjalankan hukum. Ya, contohnya ada kasus yang kami sedang tangani, kasus investasi bodong di Polresta Mojokerto Kota. Polres Mojokerto Kota. Ini sudah hampir ulang tahun kedua. Penyidiknya masih berputar, padahal sudah jelas kerugian masyarakat itu sudah miliaran, puluhan miliar. Bahkan sudah ada yang beberapa orang meninggal. Ya. Sebetulnya dalam kasus pidana kan gampang. Modus operandinya apa? Pelakunya siapa? Korbannya apa? Kenapa bisa terjadi pidana? Dengan model apa dia melakukan? Itu semua sudah terpenuhi. Tapi polisi, penyidik yang menangani investasi bodong di Mojokerto Kota, yang kami laporkan sudah 2 tahun, itu ternyata sampai sekarang belum ada tuh yang ditahan. Bagaimana mungkin kita bisa percaya? Apakah dia mengerti hukum? Kalau dia mengerti hukum, harusnya sudah. Nah, kalau dia mengerti hukum, kemudian dia kalau dia tidak mengerti hukum, nah ini buat apa dia dijadikan polisi? Jadi sekali lagi kepada masyarakat, ya, kaum milenial, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran ataupun elemen masyarakat lain, maupun rekan sejawat yang mungkin masih dalam berpraktek pidana, ini gunakan kesempatan untuk belajar. Mari kita berdiskusi. Di seluruh Indonesia kami melayani. Ya. Kita juga ada persoalan pelayanan publik. Kejadiannya ini di kota Surabaya. Saya prihatin. Jujur aja saya prihatin dengan wali kota Surabaya. Dia, mohon maaf, beliau adalah doktor honoris causa. Beliau katanya orang bersih dan cerdas, seorang insinyur. Maaf, Anda sebagai pelayan publik harusnya melayani masyarakat, bukan mempersulit masyarakat. Nah, faktanya saya harus katakan sejujurnya bahwa ini tidak dilakukan dengan baik. Ada kasus yang kami sedang tangani terkait masalah pencairan dana. Ya. Jadi pencairan dana konsinyasi atas proyek jalan tol, pencairan dana ganti rugi yang sudah dikonsinyasikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Ya. Harusnya masyarakat itu sudah menerima haknya. Ya, mungkin Bu Risma berpikir bahwa, atau orang-orang kepercayaan Bu Risma, mereka berpikir bahwa jabatannya mereka jabatan seumur hidup. Ya, sebentar lagi Bu, Ibu sudah lengser. Ibu nggak mikir. Kira-kira dosa buat apa kita sholat? Maaf,
Buat apa kita ibadah kalau ternyata kita menyusahkan masyarakat kecil? Ya. Sebagai masyarakat dilindungi haknya sebagaimana dituangkan dalam hak asasi Undang-Undang Dasar 45 pasal 27, ya, persamaan hak dan kedudukan. Kemudian pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28H, 28I dan pasal 34 ayat 3. Ya. Setiap orang berhak, haknya orang yang dirampas. Masa Pemkot Surabaya tidak punya alasan tanah ngeklaim ibu atau siapa saja, ya, yang punya diskresi, yang punya kewenangan di kota Surabaya. Ini tanah masyarakat yang terkena tol di Baru, tol Surabaya Mojokerto. Saya nggak ngerti, ya, bagaimana caranya Anda bisa bisa hidup. Saya sumpahin, ya, kepada siapa saja, saya ini sudah berdua. Tapi karena pengaruh Anda sehingga walaupun tidak ada dasar tetap aja menghambatkan. Ya. Semoga hukum karma bisa datang kepada Anda siapa saja, termasuk kepada Ibu Risma yang tidak pernah memperhatikan kami punya usulan. Kami punya surat tidak pernah dibaca, dokumen kami tidak pernah dipelajari. Bagaimana mungkin Bu Risma, Ibu Risma itu bisa terpengaruh sama bawahan? Tidak ada dokumen satu lembar pun tidak ada dokumen yang yang Kota Mandiri Surabaya punya terhadap tanah yang kami sedang persoalkan. Ya, tapi kami jadi kesulitan karena apa? Karena ibu tidak adil. Ya, kalau saya salah, ya Tuhan akan menghukum saya. Tapi kalau saya benar, semoga orang-orang yang menghalangi pencairan dana tersebut, ya, diberikan hukum keturunannya. Ya, kami ini sudah merayu, merengek, sudah bersurat dengan saya santun, tapi balasannya apa? Selalu sesuai. Begitu masuk pengadilan, ya, pengadilan Tun, itu di situ NO tidak diterima, bukan menang, tapi langsung diklaim menang. Waduh, ini sekolah hukum dari mana yang memberikan nasihat kepada Ibu Haji? Ya, kok sampai membuat surat ke kami katanya menang? Apanya yang menang? Wah, malu. Ya, saya akan terus sampai saya mendapatkan hak daripada klien. Kami sudah bisa-bisa, Ibu enak aja mau dimasukkan uang itu, kalau misalnya itu, ya, aset yang dianggap aset tidak ada dokumentabelnya, nanti kalau cair masuk mana? Itu bakal korupsi, berpotensi untuk menjadi korupsi. Ya, maaf, saya sudah tidak ada rasa hormat lagi sama ibu, ya, karena kenapa? Ibu hanya pencitraan, jadi sudah nangis mencium tanah, tidak pernah sesuai, nggak konsisten. Kalau saya jadi ibu, saya akan cium tanah, tapi saya juga akan memperhatikan jangan sampai saya salah. Ya, ibu keliru. Ya, kalau memang ibu itu merasa peduli dengan rakyat, tolong diperhatikan dokumen aset itu, jangan mempersulit. Ya, ibu tahu, ibu itu bekerja berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Harusnya jangan gunakan diskresi yang nggak benar. Ya.
Ibu Risma, ingat, kalau ibu masih menginginkan namanya popularitas, ngacak, ya. Kenapa surat kami nggak pernah dibaca secara utuh dan diperhatikan dokumen kami, serta mengkomparkan dengan dokumen yang ibu, orang-orang ibu itu mau diambil uangnya. Saya yakin karena tidak ada saluran namanya dan namanya aset negara, itu pasti ada SK gubernur. Bukan tanpa dasar tiba-tiba diklaim. Berarti ibu tidak bersih-bersih amat kalau gitu. Kuat dugaan, maaf. Kuat dugaan tidak bersih-bersih amat. Ya. Jadi ibu mohon diperhatikan. Tanah yang ibu klaim atau Pemkot Surabaya klaim yang sudah sempat masuk di pengadilan tata usaha negara, yang kami gugat bukan Pemkot Surabaya, yang kami gugat itu adalah BPN, ya. Kok tiba-tiba ucuk-ucuk hadir juga intervensi, tergugat intervensi Pemkot Surabaya, tapi nggak punya dasar. Aduh, saya prihatin Bu. Terus saja, ibu bisa mengklaim barang itu punyanya ibu, apa dasarnya? Hanya cerita orang, nggak bisa Bu, ini hukum. Ya, yang ibu klaim itu loh sudah bersertifikat. Kalau memang bermasalah, yang salah adalah yang menerbitkan sertifikat. Sedangkan sertifikatnya itu sudah hampir 20 tahun. Yang benar aja, wah. Ya bukan hampir, sudah 20 tahun. Jadi gak ada lah, masa aset negara ada sertifikat milik pribadi. Ini suatu apa ya? Jadi karena arogansi. Ini. Jadi ibu wali kota Madya Surabaya yang sebentar lagi lengser ke Prabon, ya Bu Risma. Ibu Risma masih ada satu tunggakan. Perkara pencairan dana ganti rugi yang sudah dikonsinyasikan terkait tanah tol Surabaya Mojokerto yang ada di Warugunung. Ibu, saya doakan semoga bisa tidur pules kalau nonton acara ini. Saya kebetulan sengaja saya lakukan ini, saya lagi menyoroti semua yang nggak beres. Ya, pejabat publik itu dibayar bekerja harus jujur, tapi ini nggak jujur, ya, nggak pakai hati nurani, nangis tok. Mana buktinya? Ya, pembantu ibu yang katanya banyak doktor, banyak S2, S3, yang profesor, mana? Tunjukkan, nggak jujur semua. Ya, maaf ya, saya minta maaf kepada para doktor, para profesor, para S1, S2 yang jadi pembisi Ibu Risma. Mudah-mudahan acara ini ditonton. Saya akan siarkan secara terus-menerus supaya apa? Ibu Risma, ya, yang sudah tidak peduli dengan tangisan orang yang asetnya mau dirampas Pemkot, ya, semoga ibu, ya, sadar jabatan itu adalah amanah dan sebentar lagi akan lepas. Ya, kalau ibu menjabat lagi akan ketemu dengan kami, ya. Saya akan catat, saya tandai, ya, saya tandai kok, ya. Saya kasih catatan bahwa ini ada pejabat publik nggak ngerti asas hukum, main klaim-klaim tapi nggak jelas, ya. Kemudian ada juga ini aneh bin ajaib, ya. Jadi adanya di mana? Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, halo. Ya, teman-teman aktivis, rekan sejawat masyarakat di Sulawesi Tenggara.
khususnya di Kecamatan Pemalaan. Ya, mudah-mudahan ini video sampai di sana. Mudah-mudahan ini ada yang nonton. Saya ingin menceritakan kepada Anda, di sana ada lurah, ya, yang sekarang jadi lurah, bekas pegawai BKKBN. Jadi biasanya ngurusin keluarga berencana, sekarang ngurusin masyarakat. Ini orang aneh, ya. Aneh kenapa? Anehnya ada masyarakat yang mengurus dokumen untuk meningkatkan hak atas tanah. Surat-surat sudah lengkap, tapi apa yang dilakukan? Dia mengorek yang lain. Jadi begini, ceritanya begini. Klien kami ini membeli tanah sejak tahun 2004. Pada waktu dia beli, tanah itu masih rawa, ya. Kemudian dia sudah beli 2 bidang tanah. Ternyata tahun 2019 di daerah tersebut itu dibangun jalan kembar. Jadilah daerah itu melonjak dari tanah rawa menjadi tanah emas, ya, atau tanah yang bernilai kayak madu. Nah, perjalanan hampir 20 tahun, ya, atau katakanlah 15 tahun. Si penjual ini datang mengklaim bahwa tanah yang saya jual cuma 1 bidang, padahal dokumennya sudah 2 dokumen. Jadi klien kami ini sudah memegang 2 bukti, 1 sertifikat, kemudian yang 1 masih bersifat tanah garapan. Tapi kedua-duanya sudah dibayar. Aneh bin ajaib. Lurah sudah tahu tempatnya. Lurah mengerti kalau itu objek dikuasai oleh klien kami. Dokumen semua sudah lengkap. Tapi ketika kita datang minta tanda tangan, mengetahui di atas surat pernyataan penguasaan fisik, lurah tidak mau bertanda tangan kalau tidak ada dokumen, ya, dokumen pengurusan 1983. Jadi ada dokumen surat keterangan pengurusan permohonan hak milik nomor 6, ya, yang tidak ada hubungannya dengan kita, dengan klien kita, ya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria tahun 83. Padahal klien kami itu membeli tahun 2004. Dengan dokumen yang dipunyai adalah surat keterangan ganti rugi. Kalau di sana itu namanya tanah garapan kalau di Jawa. Di Sulawesi Tenggara itu tanah ganti rugi, karena bekas perempangan. Jadi tanah konversi sebetulnya, ya, yang kemudian digarap oleh petani penggarap, dijual. Nah, klien kami itu sudah punya dokumen itu dan lurah sudah mengakui bahwa itu sah. Yang menjadi aneh, dia tidak mau menandatangani dokumen mengetahui kalau itu tidak dikeluarkan. Padahal ini sudah terjadi peralihan, kita nggak tahu itu. Nah, selidik punya selidik, ternyata Kepala Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pemala, Kabupaten Kolaka ini ternyata memiliki rencana. Dia ingin jadikan tanah klien kami ini ada 2, 1 sudah bersertifikat, yang 1 masih atau tanah garapan. Karena penjual, keluarga, anak daripada penjual ingin mengambil itu, maka dia menggunakan lurah. Pak Lurah, kalau saya bisa dapat itu tanah, nanti mungkin janjinya mungkin gini,
kuat dugaan kita bahwa dia mendapat bagian. Jadi dengan mendapat bagian itu, dia akhirnya mempersulit untuk memberikan keterangan, mengetahui. Nah, ini aneh. Berarti jelas-jelas ini adalah ada unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dapat dipidana. Jadi saya rasa lurah ini sudah masuk kategori itu, ya. Karena kenapa? Perbuatannya tidak menandatangani. Unsur pidananya adalah ingin membagi. Dia bermaksud karena dia menawarkan kepada ini klien kami yang sudah membeli tanah itu, Pak Haji, kalau bisa kita cari jalan tengah. Karena yang membeli ini dia masih ngeklaim, maka sebaiknya Bapak berbagi saja, bagi dua. Akhirnya kami simpulkan bahwa dia tidak mau menandatangani ini karena dia mengharapkan bagian dari si pengklaim ini. Nah ini anehnya kita sudah maju, kita sudah menghadap kepada pihak-pihak terkait, tapi sepertinya mereka satu paket. Jadi berbahaya sekali. Untuk itu kepada netizen, melalui Kantor Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran, Anda tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk menyuarakan kebenaran. Sepanjang Anda tidak memfitnah orang, sepanjang Anda tidak menghina pribadi orang, monggo. Pejabat publik itu harus dikritisi. Mereka digaji oleh negara menggunakan uang rakyat untuk bekerja secara benar dan patuh. Ya, makanya sebelum bekerja mereka disumpah. Dalam kesempatan ini saya juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan usulan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, kepada Ketua DPR Puan Maharani, dan kepada Ketua MPR Bapak Bambang. Ya, saya mengusulkan untuk adanya pembentukan Mahkamah Sumpah. Mahkamah Sumpah ini bisa mengatasi segala persoalan. Kita ini negara yang beradab. Apa-apa selalu mengatakan sumpah demi Tuhan. Apa-apa selalu kita mengatakan negara kita negara hukum. Tapi tidak pernah konsisten. Karena itu saya mengusulkan adanya pembentukan Mahkamah Sumpah. Mahkamah Sumpah ini dia berdiri secara di bawah Presiden langsung, bukan di bawah Mahkamah Agung, bukan juga di bawah hanya tetap saja masuk sebagai lembaga tinggi negara. Mahkamah Sumpah ini kerjanya adalah memeriksa semua orang yang melanggar sumpah. Jadi masyarakat itu punya akses kepada Mahkamah Sumpah. Misalnya ada polisi yang menyimpang. Nah, kalau dia polisi kelas polsek, maka dia akan dilaporkan kepada tingkat kabupaten. Ya. Tingkat kecamatan. Nanti Mahkamah Sumpah ini hakimnya adalah masyarakat dari seluruh desa atau seluruh rakyat yang diambil.
menjadi hakim itu. Jadi dalam perkara mahkamah sumpah, mohon diperhatikan baik-baik. Sidangnya sidang singkat. Untuk membenarkan dari laporan atau adanya laporan tadi itu, pengaduan, minimal 95% dari hakim harus mengatakan dia benar. Tapi kalau hanya 90%, dia tetap dipecat. Jadi sanksinya bukan sanksi kurungan badan, bukan sanksi penggantian uang. Mahkamah sumpah ini hanya pecat. Nah, jadi kami mengharapkan kepada bapak-bapak pemilik kewenangan supaya saatnya kita membentuk mahkamah sumpah. Siapapun yang ingin dihukum, jangan langsung kita hukum dengan yang lain, tapi pecat. Terhadap profesi misalnya, katakanlah wartawan. Wartawan juga disumpah, jangan cuma kode etik. Katakan ustadz. Ustadz juga disumpah. Jadi ketika mereka itu melanggar sumpah, maka rekomendasi yang keluar, mereka tidak boleh menjadi wartawan atau menjadi apa di yang sama. Salah satu contoh advokat. Ketika dia dipecat oleh mahkamah sumpah, maka dia tidak boleh lagi menjadi advokat dari organisasi manapun. Organisasi advokat lain tidak boleh jadi advokat. Pejabat, ketika mereka biasa mendapatkan fasilitas rumah, mobil, ya, tiket ke luar negeri atau tiket jalan-jalan, kalau sudah dipecat, mereka ya kembali jadi masyarakat biasa dan tidak boleh dibayar, nggak ada pensiun. Sanksi pemecatan daripada mahkamah sumpah tidak terlalu berlama-lama, cuma 3 hari. 3 hari sidang. Ya, sidangnya 3 hari. Perhatikan baik-baik. Sidang pertama adalah mengumpulkan data-data. Sidang kedua adalah sidang pertama mengumpulkan data dan menanyakan, dan langsung istilahnya sudah. Dan dia sudah tahu kalau apa sanksinya. Yang kedua, ini pertama dia dituntut, kedua dia harus membuktikan secara terbalik. Jadi pembuktiannya sidang mahkamah sumpah adalah terbalik. Misalnya ada laporan seorang camat menerima uang gratifikasi, kemudian ada laporan, itu langsung diproses oleh mahkamah sumpah. Ya, sudah langsung dia ditetapkan sebagai terlapor, dia harus menghadiri sidang kapan? Jangan lama-lama, 1 bulan paling lama. Seseorang yang terlapor dalam mahkamah sumpah tidak boleh didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum, tidak boleh. Karenanya tidak boleh lama-lama. Jadi paling lama 1 bulan, kalau bisa 2 minggu setelah ada laporan sudah diproses. Ya, proses. Dan 1 bulan kalau maksimal sudah turun putusan. Ya. Dia tidak perlu mencari alasan karena dia harus membuktikan. Ini ada uang, Anda buktikan dari mana? Ya, seorang pegawai negeri atau pejabat gajinya kita sudah tahu, ya, gajinya cuma 6 juta, tapi dia punya rumah mewah, dia punya mobil mewah. Nah, sekarang ini masyarakat melaporkan bahwa ini kuat indikasi dia melakukan tindak pidana suap atau korupsi, dia menerima hadiah. Buktinya apa? Mobil dan rumah. Begitu masuk di mahkamah sumpah, dia harus buktikan bahwa rumah dan mobil dia dapatkan dari harta warisan. Warisannya mana? Dijual. Siapa yang membeli? Nanti akan bersusun, ya, akan berjenjang gitu. Saya beli, Pak. Nah, siapkan dokumennya, kau beli dari mana? Dari ini. Berapa harganya?
kepada yang pihak-pihak membantu tidak benar juga kena hukuman. Nah, itu hukuman persekongkolan, jadi pidana umum. Nah, hakimnya bukan hakim yang pakai yang dari hakim yang biasa pakai apa itu, jubah merah atau apa, itu enggak. Ya mungkin bisa kita pakai pakaian adat Nusantara, ya. Jadi hakimnya begitu. Kalau dalam satu kecamatan itu ada berapa lurah, maka setiap satu kelurahan akan diambil satu orang. Kemudian ada 2 orang unsur dari kecamatan. Kalau tingkatnya kabupaten, maka semua yang dari setiap kecamatan akan ada putusan yang menjadi hakim. Jadi kalau di situ ada satu kabupaten 5 camat, 5 kecamatan, maka 5 orang dari setiap camat kemudian ditambah 2 unsur dari camat dari kabupaten sendiri. Kita bisa atur. Jadi jangan cuma minimal hakimnya itu minimal kalau tingkat apa itu kira-kira minimal 12 orang kalau tingkat kecamatan. Sedangkan kalau tingkat kabupaten minimal 20 orang, 25 orang. Tingkat provinsi minimal 30 orang. Sedangkan tingkat nasional hakim Mahkamah Sumpahnya minimal 35 orang. Jadi saya rasa begitu, 35 atau 40. Jadi kita bisa menghindari. Jadi namanya revolusi mental di sini bisa. Tapi revolusi mental yang digadang-gadang oleh Bapak Presiden Jokowi tanpa didukung dengan perangkat yang kira-kira reasonable, ya seperti apa? Seperti Mahkamah Sumpah agak sulit. Jadi sekali lagi, sebagai aktivis, penggiat hukum, pejuang kebenaran, dan Ketua Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran, saya menawarkan solusi untuk berdiskusi kepada kita semua, ya, untuk mengerti tentang apa itu yang namanya edukasi. Mari, ya, kita bersama-sama, ya. Dalam hal ini saya bukan orang pintar, tapi insya Allah kalau mau kita berdiskusi, ya, saya siap untuk memberikan namanya edukasi, ya. Edukasi apa yang kita akan sampaikan adalah terkait dengan masalah hukum. Kita tahu bahwa di negara kita ini banyak sekali orang pintar, ya. Hampir di setiap sudut kota kita lihat banyak orang pintar, banyak juga pengacara, toko. Tapi mohon maaf, dari apa yang saya sudah pelajari, ya, semuanya itu tergantung pendapatan. Jadi Kantor Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran membentuk namanya Forum Advokat Mahkamah Kebenaran melalui diskusi terbuka untuk dipublis oleh lawyer. Supaya ini bisa berjalan secara kontinu, tolong jangan lupa di subscribe dan di share. Karena dengan demikian kami bisa membagi pengetahuan kepada Anda tanpa memungut bayar. Jadi mohon Anda bantu sebarkan supaya masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan. Ya. Selama ini kalau Anda konsultasi bayar. Di tempat kami pun kalau offline, misalnya Anda diam-diam
konsultasi bayar. Tetapi kalau Anda melalui YouTube kami di Lawyerku, melalui sosmed ini, Anda kita bebaskan untuk biaya konsultasi. Ya, kami memberi edukasi hukum dan kebenaran tanpa batas kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, tanpa Anda dipungut bayaran. Yang penting tolong bantu subscribe video ini, bagikan supaya banyak orang tahu, ya. Kami mengoreksi penyimpangan aparatur negara yang nyata-nyata sudah dibiayai oleh negara. Mohon diingat netizen, rekan-rekan sekalian, itu digaji menggunakan uang rakyat. Mereka tidur pun tetap gajinya jalan. Tolong diingat ya, sakit mereka dibayar, tidur mereka dibayar. Tidak bekerja 3 bulan karena di rumah sakit, mereka tetap dibayar. Bahkan meninggal pun tetap dibayar, yang namanya pensiun. Tetapi mereka bekerja tidak sesuai dengan sumpah. Ini yang kita harus kritisi. Forum ini juga akan mengulas penerapan hukum dan kriminal oleh aparat hukum yang menyimpang dari ketentuan. Nah, selama ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ketentuan tapi masih diterapkan oleh organisasi advokat yang seharusnya menjadi pengontrol daripada misalnya Mahkamah Agung. Kalau tiba-tiba di KUHAP nggak boleh PK, jaksa nggak boleh PK, yang protes bukan cuma pengacaranya. Harusnya yang memprotes itu bukan pengacaranya saja atau klien atau yang terdakwa, tetapi yang harus protes adalah organisasi advokat. Organisasi advokat yang selama ini kita lihat diam saja, ya. Mestinya itu organisasi advokat jangan hanya mengumpulkan duit dari calon-calon advokat dan mengumpulkan duit dari advokat muda. Ya, mari juga kalau ada kekeliruan daripada aparat hukum plat merah, ya mari kita protes sejak saat itu. Jadi jangan nanti setelah sudah diputus baru kita protes. Jangan, kita ini kan sudah jelas asas hukum kita, ya kan? Mestinya tidak boleh menggunakan kata-kata jurisprudensi, karena jurisprudensi itu adalah common law. Kita tidak bisa menggunakan itu. Jadi ini yang kadang-kadang apa? Menyesatkan. Setelah itu baru uji materi, nggak usah uji materi, protes saja. Ini nggak boleh, Pak. Kalau sudah ribut kayak seperti kasusnya Joko Chandra ini kan, jadi Mahkamah Agung juga mikir, ya. Kemudian kita mengkritisi kelakuan aparat hukum yang berpotensi merugikan masyarakat. Nah, ini Mahkamah Kebenaran. Dari apa yang kami lakukan, kami publikasikan seluruh aktivitas forum yang bersifat membangun peradaban masyarakat kita. Jadi kami nggak ada takut. Sepanjang kami tidak fitnah, tidak menebar ujaran kebencian, dan tidak mencemarkan nama orang lain, kami tidak takut. Saya sebagai ketua, saya ketua proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran bertanggung jawab untuk itu. Kepada netizen, rekan sejawat, kaum milenial yang mengikuti video ini lalu nge-share, kalau Anda dikriminalisasi karena nge-share, asal Anda tidak pakai istilahnya menghina, Anda hanya nge-share seperti biasa, Anda kemudian dituntut. Jangan khawatir, kami akan selalu ada di belakang Anda. Bahkan kalau diperlukan, kami di barisan terdepan untuk melindungi Anda. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut. Metode yang akan kami pakai adalah melalui kumpul-kumpul oleh para advokat. Syaratnya harus pakai toga. Ya, saya
pengacara yang sudah lolos dari kriminalisasi, dakwaan 10 tahun bebas mulu. Sekarang saya sedang menunggu yang dakwaan 4 tahun. Ya, mau tak lihat, mau saya kuliti itu ketua pengadilan yang melaporkan saya tidak sesuai KUHP. Saya kan jangan sampai Anda ini ada yang malu. Saya nggak takut, ya. Saya tidak ada takut, mati pun saya tidak takut. Oh, peluru kok yang saya tunggu, ya. Pidana penjara, kurungan badan nggak menakutkan bagi saya. Oh, peluru aja saya nggak takut, ya. Jadi jangan coba-coba mau kriminalisasi saya kalau Anda kurang nyali, ya, atau kurang bukti. Karena saya siap hadapi dengan taruhannya nyawa. Dan kebetulan putra saya, putra putri saya 5 orang semuanya sarjana hukum. Saya pengacara, istri saya pengacara, dan anak-anak saya semua dihukum. Ya, saya tidak perlu digertak. Ya, justru semakin Anda korek-korek saya, semakin saya garap. Saya akan buka, ya, pelan-pelan saya akan buka semua yang pernah melakukan ini. Tunggu aja. Jaksa, polisi, hakim yang bermain, Anda akan ketemu dengan saya. Tidak usah khawatir. Saya juga sudah bekali anak-anak saya dengan hukum. Kemudian di sini kita membicarakan isu-isu yang lagi hangat dalam masyarakat. Seperti apa? Ya, kita akan membahas masalah jaksa, polisi, hakim yang menjadi bagian daripada pondok Joko Chandra. Ya. Saya tidak akan segan-segan untuk, walaupun saya ditarik sebagai kuasa Joko Chandra, saya tidak akan segan-segan untuk mengkritisi. Saya justru akan merestorasi. Ya, ingat, alhamdulillah CLP, Care Law Protection, proteksi perlindungan hukum, Mahkamah Kebenaran sebagai restoratif justice. Ya, kami pemegang hak paten restoratif justice CLP. Ya, kebetulan sudah diakomodir oleh Kapolri zamannya Bapak Tito, Dr. Tito Karnavian. Beliau sebagai Kapolri yang baik pada waktu itu telah menerbitkan surat edaran keadilan restoratif nomor 8 nomor SE garing 8 garing 7 Romawi garing 2018 tentang keadilan restoratif. Ya. Dan baru-baru ini oleh Jaksa Agung Bapak Burhanuddin juga menerbitkan yang namanya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restoratif justice. Jadi jaksa sudah tidak bisa lagi sedikit-sedikit memenjarakan orang. Syaratnya kalau Anda mau majukan ke penjara orang harus ditawarkan dulu. Karena ini surat edaran Peraturan Jaksa Agung lebih jelas. Karena jaksa JPU bisa menjadi inisiator, fasilitator untuk menawarkan keadilan restorasi. Ya, dan saya suka itu. Itu penggagasnya restoratif justice di Indonesia adalah kami. Ya, restoratif justice CLP itu hak patennya ada sama kami. Kemudian yang keempat, membuka kesempatan untuk tanya jawab dengan audien. Nah, kalau ada tanya jawab silakan, jangan sungkan-sungkan. Boleh pada waktu live, boleh juga setelah live selesai. Karena ini akan kita publikasi, ya, sehingga Anda terus masukkan. Kemudian kita membuka kesempatan untuk tanya jawab dengan meeting Zoom. Ya, terutama mereka yang sedang memiliki masalah. Anda yang sedang memiliki masalah dikriminalisasi oleh aparat hukum, jangan sungkan-sungkan minta bantuan kami. Kami kantor pusat di Surabaya, tapi kerja kami seluruh Indonesia. Sudah waktunya, ya, kita menghadirkan namanya parlemen jalanan. Mahkamah Kebenaran ini akan mengoreksi semua
perilaku yang nggak benar. Jadi kalau kita punya parlemen mereka cuma duduk-duduk di sana digaji oleh negara, kami tidak digaji oleh negara. Kami digaji oleh member. Nih, lawyerku ini. Lawyerku, tolong ditunjukkan supaya lihat, putar-putar sedikit. Lawyerku supaya mereka lihat. Ini lawyerku ini. Ini lawyerku ini adalah kantor proteksi perlindungan hukum. Dengan lawyerku orang akan memperoleh namanya kartu. Nah, kartunya ini seperti ini. Nih. Jadi saudara yang takut dikriminalisasi sebaiknya mempunyai kartu lawyerku. Ini adalah kartu anggota berikut surat kuasa sebelum ada perkara. Nih, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berpotensi dikriminalisasi atau diintimidasi atau diapa saja oleh pihak tertentu, ya, saya anjurkan untuk lawyer. Ini kartu anggota bisa dibawa ke seperti di luar negeri. Ketika Anda berbenturan dengan aparat hukum, terjaring OTT, apakah itu dalam bentuk sebagai aparatur, misalnya apa? Ini, ya, Anda akan mendapatkan ini kartu ini restoratif justice, ya. Ini lawyer, dan di belakangnya ini sudah ada surat kuasa. Bagi pemegang kartu ini, ya, dengan dia punya surat kuasa, maka dia berhak menolak namanya interogasi yang dilakukan oleh aparat hukum bila tidak didampingi sama legal pribadi. Hanya ada satu di Indonesia yang memberikan Anda kesempatan untuk memiliki surat kuasa di depan sebelum ada kasus, ya, karena proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran berbadan hukum perseroan, namanya PT Jusirauti Katama, bank hukum, perusahaan hukum, bank hukum dan asuransi hukum. Karena itulah ini modelnya asuransi. Jadi surat kuasa, Anda sudah punya surat kuasa. Ingat. Jadi ketika Anda membawa ini, kemudian terjadi OTT, apakah itu narkotika atau korupsi atau apa saja, Anda berhak menolak untuk diinterogasi. Silakan Anda ikutin aparat, tapi jangan memberikan keterangan apapun kalau tidak didampingi oleh legal pribadi. Ya, legal pribadi Anda tentu yang dari Mahkamah Proteksi Perlindungan Hukum, Mahkamah Kebenaran. Nah, ya, ini tolong perhatikan. Ini adalah pemilik. Ya, jadi yang bisa mendampingi Anda adalah ini, yang mempunyai kartu ini, restoratif justice. Ini lawyer. Jadi Anda bisa menolak untuk diinterogasi. Kalian ingat, ketika Anda diinterogasi tanpa didampingi oleh legal pribadi, berpotensi Anda akan direkayasa atau dikriminalisasi. Ya, berpotensi, tapi bukan berarti pasti. Apalagi Anda ya diinterogasi sendirian, yang menginterogasi Anda banyak orang tanpa didampingi siapa-siapa. Ya, hanya dengan memiliki kartu ini, ketika Anda diperiksa oleh penyidik dari KPK, Anda bisa mengatakan, saya keberatan untuk diinterogasi kalau saya tidak didampingi oleh
lawyerku. Ingat, teman-teman, rekan sejawat, para pengacara, kami membuka kesempatan untuk Anda bergabung dengan kami. Ya, di bawah bendera proteksi perlindungan Mahkamah Kebenaran dengan catatan Anda ingin memperjuangkan kebenaran. Ya. Di seluruh Indonesia kami siap. Anda harus ingat bahwa kami hanya membutuhkan orang-orang yang mau bekerja secara benar. Ya, ini kesempatan bagi Anda yang tidak punya bendera, kami siapkan bendera. Ya, bahwa kantor proteksi perlindungan Mahkamah Kebenaran adalah merupakan badan hukum induknya adalah Perseroan PT Yusila Optika Tama. Saudara, rekan sejawat, aktivis, penggiat hukum pejuang kebenaran, masyarakat secara umum, sekarang Anda tidak perlu takut lagi, ya, karena Anda sudah punya kawan, Anda sudah punya sahabat Mahkamah Kebenaran. Kepada kaum milenial, sebetulnya masalah hukum ini bukan masalah sederhana. Harusnya kita ini mengerti hukum sejak dari SMP. Karena hukum pada dasarnya berlaku bagi siapa saja, kecuali anak kecil yang belum tamat SD. Faktanya sekarang ini walaupun anak kecil kalau dia membunuh orang tetap aja dihukum. Hanya hukumannya hukuman anak-anak. Ya. Jadi sekali lagi, wajib hukumnya kita mengerti akhlak, tapi kita juga wajib mengerti tentang hukum. Ya, hukum yang perlu dipelajari, ya, adalah apa? Hukum pidana, perdata, dan hukum agama. Perlu dimengerti. Itu dasarnya dulu. Sedangkan ketentuan di negara kita, setiap orang dianggap mengetahui hukum. Jadi ketika sudah diundangkan, tidak peduli dia itu orang kaya, orang miskin, tua, muda, anak-anak, tetap dia harus terkena kalau dia melanggar hukum. Jadi tidak ada, walaupun ada istilahnya apa, Komnas Anak, ya tetap aja dihukum. Hanya perbedaannya di bawah 17 tahun yang dipakai adalah undang-undang khusus anak-anak. Kalau dia melakukan kejahatan ya dihukum juga dan orang tua sanksi. Jadi jangan Anda pikir bahwa orang anak kecil, anak yang SMP itu tidak dihukum. Kalau dia sudah menghilangkan nyawa, dia mencuri, masa ada anak kecil mencuri nggak dihukum? Hanya hukumannya hukum anak-anak. Ya, ini perlu. Jadi mestinya negara ini harusnya peka. Karena hukum berlaku bagi siapa saja, maka harus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang hukum. Terutama apa yang namanya pidana, apa yang namanya perdata. Nah, kepada teman-teman, masyarakat, dan kaum milenial, hukum pidana itu adalah kurungan badan dan denda. Sedangkan hukuman perdata itu adalah kebendaan. Jadi antara benda dengan orang itu perdata. Antara pemilik barang satu dengan pemilik barang yang lain itu namanya perdata. Perjanjian, kontrak semua perdata. Tetapi yang namanya perbuatan, kejahatan, ya, pelanggaran undang-undang ataupun kelalaian itu adalah hukuman badan. Jadi ditahan, dipenjara. Nah, kalau Anda punya saudara pengacara, Anda punya keluarga pengacara, atau Anda punya sahabat pengacara, jaksa, tanda polisi atau tentara, jangan Anda bilang, oh saya punya saudara yang akan membela saya. Tidak demikian. Tolong dicatat, dicamkan baik-baik. Mereka lahir tidak ada komitmen untuk
membela Anda. Tapi kalau Anda sudah punya kartu ini, ya, kalau Anda punya kartu ini, wajib hukumnya. Nah, kartu ini ada kotaknya ini. Nih, kotaknya, ya, ini. Jadi kotaknya cantik, lawyerku. Nah, jadi kalau ada yang klaim lawyerku, kemudian di sini ada nih. Selama masa pandemi ini, Anda akan mendapatkan namanya ini. Ini sama seperti saya pakai. Di sebelah sini itu proteksi perlindungan hukum. Dan di sebelah sini lawyerku. Jadi proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran. Ya. Anda tidak perlu ragu. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2011 menjadi perusahaan hukum, bank hukum, dan asuransi hukum. Ya, hanya memang kami tidak terlalu, kami belum terlalu mempopulerkan karena kenapa? Ini tidak sama dengan kantor hukum pada umumnya. Kantor sini memperjuangkan orang untuk menyelesaikan secara musyawarah. Semua member kita kalau bisa selesai persoalannya itu dengan baik dan damai. Untuk itu kepada seluruh pemirsa netizen, tolong sekali lagi saya minta supaya video ini diikuti terus, lalu jangan lupa di subscribe, dan Anda bagikan. Karena partisipasi Anda subscribe lalu membagikan akan membuat kami semakin berinovasi, memberikan pemahaman kepada Anda, memberikan edukasi, memberikan perlindungan, memberikan apa kepada Anda. Terlebih-lebih Anda dan keluarga yang punya masalah, kami bisa bahas di sini. Kami tidak bekerja untuk pihak tertentu atau pemerintah diragukan tentang independensinya. Kami tidak memihak, ya. Kami bukan golongan dari pemerintah. Karena itu Anda tidak perlu ragukan, ya. Sekali lagi, mari kita bersama-sama membangun peradaban yang lebih baik ke depan. Pertemuan kali ini saya akan akhiri, dan selanjutnya kita akan bertemu di lain kesempatan, ya. Tentu saja kami bisa karena Anda. Tanpa dukungan Anda, kami bukan siapa-siapa. Tolong sebarkan video ini dan beritahukan kepada sahabat Anda, keluarga Anda, teman Anda bahwa ada sekarang ini kantor proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran, lawyerku, yang akan selalu hadir memberikan edukasi dan memberikan proteksi. Kami tidak bermusuhan dengan organisasi manapun. Kepada rekan sejawat seprofesi advokat, mari kita memberikan sumbangsi kepada negara agar masyarakat kita juga mengerti hukum dan sadar hak maupun batasan. Jadi sadar dan memahami batasan hak dan kewajiban. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Kami hanya menyuarakan. Andalah yang menentukan. Andalah yang menyimpulkan. Kami bukan siapa-siapa tanpa dukungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Salam kebenaran.